Pinter, selamat datang di Ketikcast, Ketik Podcast. Perkenalkan, namaku Danisa yang akan menjadi host di episode kali ini. Nah, di episode yang spesial ini, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Pak Sudirman atau biasa disapa Abah Dirman. Selamat sore, Abah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di sini. Nah, buat ketikers yang belum tahu nih, Abah itu adalah senior wartawan dan sekarang diberi tanggung jawab untuk mengelola majalah Jayabaya. Nah, Abah boleh nih ya, Abah, sedikit cerita-cerita. Gimana sih awalnya Abah Dirman bisa ditanggung jawabin, diberi kepercayaan untuk mengelola majalah Jayabaya nih, Bah? Selamat sore Mbak Anissa, terima kasih. Saya sedikit kita jelaskan bahwa pada tahun 1997 saya sudah dipensiun dari Jawa Pos. Lalu masih dipekerjakan lagi untuk memegang majalah anak-anak Mentari. Salah satu majalah anak-anak yang terbit di Jawa Timur. Di lain tempat juga ada, tapi di Jawa Timur hanya satu-satunya. Majalah itu kita pegang sampai 10 tahun lebih, baru gak ada peminatnya, lalu kita tutup. Setelah itu saya masih diberi tugas lagi menjadi salah satu koordinator penerbitan koran Mandarin yang bernama Kok Cirepo. Jadi pusatnya Kok Cirepo itu di Jakarta. Saya menangani cetak jarak jauh dan membina para wartawan-wartawan dari China yang di sini untuk bisa membuat berita kegiatan para wase-wase di Surabaya. Berarti Abah memang sudah lama sekali ya, Bah, di majalah Jayabaya ini. Pengalaman Abah yang paling berkesan itu apa, Bah, selama bekerja di majalah Jayabaya ini? Pengalamannya banyak. Artinya saya tidak bisa bahasa Jawa yang halus karena saya lahir di Surabaya. Jadi saya harus belajar. Yang kita hadapi adalah di kantor adalah orang-orang yang sudah usia dan bahasanya sangat menipis sekali. Karena mereka itu kebanyakan bukan dari Surabaya, ada yang dari Madiun, Tulungagung, Nganjuk, dan sebagainya. Bah, apa majalah Jayabaya ini juga mengangkat isu-isu yang modern seperti lifestyle, gaya hidup, budaya pop, dan teknologi masa kini? Ya, betul. Kita sebagai penerbit, kita harus bisa mengikuti, tapi disesuaikan dengan porsi atau misi dari majalah Jayabaya. Artinya ada yang pop kita ambil, tapi disesuaikan dengan pembaca Jayabaya yang sudah mengakar. Artinya sudah seperti pagi kalau nggak sarapan nggak bisa bahasa Jawa gitu. Yang membuat majalah Jayabaya bisa bertahan hingga saat ini itu apa sih, Bah? Banyak tantangan yang kita hadapi. Karena apa? Adik-adik kita sekarang yang di SMP dan SMA pada umumnya sulit berbahasa Jawa, tapi bisa bahasa Jawa tapi bahasa Jawa nguku. Arti bahasa Jawa Surabayaan kasar ya. Ya kasar. Padahal dalam bahasa Jawa itu ada 3, kromo inggil, madya, dan nguku. Atau biasa kalau di desa disebut basa desa gitu. Tapi untuk majalah Jayabaya ini menggunakan bahasa apa ya, Mbak? Bahasa tengah-tengah, madya. Karena kalau kromo inggil di Jawa Timur ini sulit. Jadi halus. Batasnya itu ini sekedar tahu dari Madiun ke arah barat itu bahasanya sudah halus. Tapi Madiun ke arah timur bahasanya sampai Jombang atau Pasuruan bahasanya bahasa Madya. Sedangkan ke timur lagi sulit berbahasa karena mungkin bahasa daerahnya sana kan lain. Terus bagaimana majalah Jayabaya ini mempertahankan konsistensinya di tengah era ini? Banyak tantangan di era artinya era digitalisasi ini, era digital itu yang kita hadapi adalah mereka supaya bisa atau mau ikut nguri-nguri bahasa Jawa, ikut melestarikan bahasa Jawa. Dalam arti begini, anak-anak sekarang mulai SMP dan SMA itu kan harus diwajibkan untuk bahasa daerah. Artinya mungkin di Surabaya wali kota sudah menyanakan tiap hari Kamis SD maupun SMA harus
menggunakan bahasa Jawa waktu di sekolah. Terus tantangan terbesar Abah selama menulis bahasa Jawa ini apa, Abah? Tantangannya besar, besar dan harus kita fokus harus belajar karena bahasa Jawa itu punya ciri khas dalam ucapan dan penulisan. Contohnya kalau dalam perkataan kota itu ditulis KOTA, tapi Kota. kalau di dalam bahasa Jawa KUTH, kuto harus gitu. Terus apa media Jayabaya ini pernah terlintas menjadi digital gitu, Mbak? Rencananya memang begitu. Sebelum saya masuk di Jayabaya, teman-teman redaksi sana nyoba digital, tapi responnya kurang banyak. Jadi kita pertahankan majalah seperti bentuknya seperti ini. Menurut Abah sendiri, posisi bahasa Jawa di kalangan generasi muda itu gimana sih, Mbak? Di kalangan generasi muda sebetulnya mereka itu berkeinginan bahasa Jawa, tapi dia sulit gitu loh. Karena di sekolah sekarang, kalau zaman saya dulu waktu di SD itu kurikulum bahasa Jawa masih ada, sehingga sedikit-sedikit masih ngerti. Tapi sekarang adik-adik kita atau anak-anak kita di SMP maupun SMA, kurikulum bahasa Jawa itu sudah dihapus. Atau kalau ada, hanya masuk pada ekstrakurikuler. Itu pun jarang minatnya. Kalau majalah Jayabaya itu pertama kali terbit itu kapan, Mbak? Tahun berapa? Majalah Jayabaya itu terbit dari di Kediri, kota Kediri, lalu terbitnya tanggalnya 1 Desember 1949. Berarti sudah lama sekali ya, Mbak? Ya. Nah, kalau Jayabaya yang sekarang ini edisi keberapa ini, Mbak? Gini, Jayabaya itu ada nomor 1 sampai 50. Ya, nomor 1 sampai 1 sampai 50. Kalau sudah sampai nomor 50, ganti lagi edisi 1 sampai 50 berikutnya. Kalau majalah Jayabaya ini biasanya didistribusikan kemana aja? Nah, ini distribusikan di seluruh kota-kota di Jawa Timur, ya toh? Jawa Timur, sebagian di Yogyakarta ada, di Semarang ada, di Solo ada. Kalau untuk di luar Jawa, dikirim nggak, Mbak, ini? Bisa dikirim nggak? Bisa dikirim, pelanggan bisa dikirim lewat pos. Gitu, pos. ya. Kalau anak-anak muda yang ingin membeli majalah Jayabaya ini bisa menjangkaunya di mana aja sih, Mbak? Banyak di lapak-lapak koran itu mesti ada majalah Jayabaya dan tabloid-tabloid yang lain dan harian yang lain. Contohnya kalau dari Jayabaya Muda, silakan jalan-jalan ke Jalan Pahlawan, depan bursa koran itu ada majalah Jayabaya. Dan di lapak RSI itu ada juga. Jadi nggak harus langsung ke kantornya gitu ya, Pak? Oh, boleh ke kantor sambil lihat Jayabaya kantornya. Kalau harapan Abah Dirawan sendiri untuk majalah ini ke depannya bagaimana, Mbak? Ke depannya kita untuk booming seperti diharapkan, seperti koran-koran sebelum ada era digital itu sulit. Kita bertahan pun sudah alhamdulillah, kita syukuri karena kita harus melakukan terobosan-terobosan. Contohnya kita ngajak kerjasama dengan klub atau sanggar-sanggar budaya. Kedua, kita harus masuk sekolah menawarkan Jayabaya dengan catatan harus jangan langganan aja yang ditawarkan, tapi para siswa bisa menulis bahasa Jawa di Jayabaya dengan bahasamu sendiri. Artinya nanti yang menyempurnakan teman-teman di redaksi. Dan samping itu merangsangnya adik-adik atau anak sekolah SD yang menulis di sini itu enggak gratis, dapat honor. Jadi mereka senang. Iya. Jadi mereka juga dapat honor. Dan majalah ini enggak khusus orang yang sudah sepuh saja, Mbak, bisa anak-anak juga. Oh, bisa. Nah, kalau nanti habis podcast ini bisa dilihat itu ada kolom belajar menulis dan tulisan anak-anak remaja buat cerita apa aja, cerita mereka artinya bahasa Surabaya nggak apa-apa, nanti kita di redaksi yang menyempurnakan. Jadi, dari situ mereka akan belajar bahasa yang benar dan
baik. Jadi nggak sia-sia ya Pak nulis dapat honor juga. Oh iya, tentu. Mbak boleh dong pesannya tapi pakai bahasa Jawa ya Mbak. Iya. Bahasa Jawa. Oke. Pesannya untuk para kru diketik ya. Begini. Sugeng sonten para dulur ketik kita monggo kita medamel kita makarya sareng-sareng lan kedah semangat dasanipun sedaya menuju sejahtera. Makaten matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, Bah. Sekarang kita beralih ke dunia wartawan ya, Pak. Iya. Abah sejak kapan sih jadi wartawan, Bah? Tahun berapa? Waduh. Tahun saya itu sudah tahun 1976. Saya jadi wartawan itu lompat dari koran satu, koran lain gitu. Karena yang saya bukan dikeluarkan, tapi koran yang saya itu jadi almarhum. Usia Abah saat menjadi wartawan itu berapa, Pak? Usia saya jadi wartawan sekitar tahun 32 tahun mungkin. 32 tahun. Jadi kalau sampai sekarang sudah lama sekali Oh, ya, sudah lama sekali. Sangat berpengalaman. Ya si pengalaman ya namanya pengalaman oke, tapi kita itu harus mengikuti zamannya. Kalau pengalaman paling berkesan menjadi wartawan itu apa? Suka dukanya, Pak? Wah, sukanya dukanya banyak. Kalau kita berprestasi dulu di waktu di Jawa Pos, hadiahnya diberangkatkan ke luar negeri. Salah satu contoh pernah ke Eropa Barat 5 negara. Apa tujuannya? Nggak cari berita, tapi pulang harus bisa menulis berita. Lalu kedua, mohon maaf, kita nggak pamer, tahu dibawa ke Amerika Barat 5 negara, kita bisa lihat suasana kehidupan gimana, terutama yang berkesan saya waktu di Las Vegas, kota tempat judi, semua tempat judi, rumah makan pun dijadikan tempat judi. Wah, jadi banyak ya Pak benefitnya. Ya itu senang dengan berwartawan. Kalau dukanya itu Pak? Wah dukanya. Spill tipis-tipis dukanya. Banyak, tebalnya enggak tipis. Oh enggak tipis? Enggak, tebalnya gini. Salah satu tahun tak ulang saya ulang ya. Waktu saya ditugasi malam-malam, besok cari dukun bayi laki-laki di Magetan. Sudah, nggak boleh tanya lagi, harus berangkat. Jadi seorang wartawan itu harus bisa investigasi, mencari berita yang bagus. Mencari tahu sendiri apa? Tanpa tanya ke siapapun. Kenapa? Mencari tahu sendiri. Mencari tahu sendiri. Kita harus berpikir, oh ini berhubungan dengan kesehatan. Tentunya harus kita ke dinas kesehatan atau dinas PLKB karena yang nangani bayi lahir itu kebanyakan petugas PLKB. Bah, kalau dari keluarga Abah sendiri, anaknya Abah itu apa salah satunya ada yang jadi penerus menjadi wartawan, Bah? Ya, ceritanya agak sedikit melenceng. Dulu anak saya itu saya wanti-wanti jangan jadi wartawan. Wih, kenapa itu, Bah? Kenapa? Susah, waktunya habis untuk cari berita, ya toh. Ya, dia terus masuk di Stikom, jurusan multimedia. Situ dia dipercaya menjadi salah satu redaktur majalah kampus. Ternyata dia nggak seneng jadi pegawai di satu sekolahan karena terlalu formal. Dia terus lompat dari pekerjaan lain di Jawa Pos jadi wartawan sekitar 10 tahunan. Terus dia keluar. Sekarang ikut usaha sendiri sama temannya. Jadi tidak bergelut di media ya, Pak? Iya. Apa boleh spill ulang nggak? Apa itu pernah di media mana saja? Banyak loh. Banyak. Iya banyak. Yang apa ingat di mana saja? Ingat satu, saya waktu belajar di mingguan Surabaya Airpress itu cikal bakal saya jadi wartawan. Waktu itu gak sanggup jadi wartawan, jadi ngoreksi berita. Ngoreksi berita dulu. Iya ngoreksi berita, iya. Terus kedua saya di Suara Indonesia sebentar. Saya terus langsung beralih ke Jawa Pos. Ceritanya Jawa Pos itu agak sedikit aneh. Begitu saya mendapat foto kebakaran di Pasar Turi malam hari, pagi foto saya serahkan ke pimpinan redaksinya. Pimpinan redaksinya kaget. Kamu ini betul lah? Betul Pak?
Terus dia cek, akhirnya itu saya diterima di Jawa Pos. Langsung dikasih peskad. Wih, pengalamannya sangat berkesan ya Pak. Ya pengalaman gitulah Pak. Nah, ini pertanyaan saya nih Pak. Iya, silakan. Apa bisa jadi jurnalis itu banyak uang? Tergantung. Tergantung banyak uang, berita bisa jadikan uang, berita Anda bisa setelah menulis Pak gimana apa enggak pasang iklan di contohnya diketik gitu. Oh ya. Nanti saya berikan ya, dari situlah hasil yang artinya itu hasil yang halal gitu. Jangan sampai cari hasil yang tidak halal. Kan banyak ya Pak, isu-isu kayak berita-berita kalau usah jadi wartawan tuh gajinya dikit. Tapi apa itu benar Pak? Apa gaji wartawan itu tergolong besar atau kecil? Tergantung. Kalau perusahaan yang di tempat itu besar, insya Allah gajinya akan diperhatikan. Kalau sudah merintis ya harus sabar. Kita harus berjuang dulu, ya toh. Kita fokus cari berita yang bagus, ya toh. Belajar dulu. Iya, insya Allah artinya manajemen akan memperhatikan lah, gitu ya. Jadi ini wartawan bagus, oke. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Iya, silakan. Pesan buat wartawan-wartawan muda itu apa Pak? Wartawan sekarang, jurnalis sekarang itu didukung dengan alat-alat teknologi yang paling canggih, digital yang canggih, HP yang bagus. Gitu. Kalau dulu kita motor pakai dustel, harus beli film, harus cuci dan lain-lain sebagainya. Sekarang kan teman-teman dari jurnalis itu kalau ada peristiwa kan tinggal jepret gitu aja. Kalau dulu enggak ya? Wah, dulu harus foto, cuci. Iya, harus dicuci, nunggu waktu keringnya, film dicuci, lalu dicetak lagi, nunggu lagi, waktunya terbuang. Baik. Terima kasih ya Pak atas sesi sharing-sharingnya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya yang disampaikan. Terima kasih, salam untuk semua. Moga-moga podcast yang Mbak Anissa jadi pemandu ini bisa berkembang, bisa mendapatkan narasumber-narasumber yang berkualitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih buat yang udah nonton podcast hari ini. Jangan lupa nonton episode selanjutnya ya. Jangan lupa nonton terus Ketik Podcast.